Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknis Kesehatan dan pelajar SMU di Kota Sorong pada Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Dalam materi yang diberikan kepada para mahasiswa Poltekkes dan pelajar SMA Kota Sorong bahwa kejahatan sejak tahun 2002 ada beberapa jenis kejahatan ini menjadi potensi yang ada di Papua yang mau saya sampaikan bahwa setiap ada konflik di situ ada narkotika yang disebut transnasional crime dan narkotika adalah transnasional organizer. Untuk itu kita sudah bisa bayangkan bahwa narkotika ini adalah kejahatan yang terorganisir. Jenis-jenis kejahatan lintas negara dulu ada namanya AMTC, Asian Meeting on Transnational Crime, kemudian ada juga SOMTC, Senior Official Meeting on Transnational Crime. Saya kebetulan ikut yang namanya AMMTC yang level minister, level menteri. 2001 itu ada 8 jenis kejahatan yang biasa dipakai oleh kita di Polri, ya. Ini menjadi, dan ini juga menjadi potensi yang ada di Papua, ya, tentang irregular movement of person dan wildlife and timber. Ini menjadi transnasional, ya. Di Polri sendiri banyak yang tidak tahu ini, dia melaksanakan tapi dia tidak. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa setiap ada conference itu, setiap ada meeting, dan juga dari United Nations by Palermo Convention itu selalu menyatakan bahwa narkotik adalah transnational crime. Narkotik juga adalah transnational organized crime. Jadi kita sudah bisa bayangkan bahwa kejahatan narkotik ini adalah kejahatan, ya. Kemudian juga makanya ada ekstasi. Saya melihat di sini dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada pengungkapan ekstasi baik oleh Polda Papua Barat maupun oleh BNN. Yang ada sama seperti yang disampaikan tadi, jadi rata-rata menggunakan ganja yang banyak di Papua Barat. Kemudian di Indonesia banyaknya temuan jenis barang tersebut dengan substances wilayah sekarang yang tidak ada satu tempat pun di wilayah Republik yang tidak pernah tersebut dengan narkotika. Aparat yang bergerak dari TNI, Polri, BNN, Jaksa Agung, dosen, mahasiswa semua, ya. Potensi massa besar 275 juta jiwa, jaringan banyak mereka masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dari yang rusak otak, dan tidak ada jaminan sembuh. Dan Pakistan sudah mulai masuk lagi ke Indonesia. Dukungan modal maksudnya modal ilegal besar, jalur masuk banyak, terutama sekarang lewat laut. Kemudian teknologi, mereka juga menggunakan dark web, kerugian jiwa dan material. Jadi ancaman narkotika yang seperti di Ukraina sebenarnya ini satu semester. Ya. Angka prevalensi tadi yang disampaikan, ya, di dunia 5,5%, kita 1,95%. Berarti setara dengan 3,66 juta jiwa. Jadi kalau kita penduduk yang pengguna narkotik di Indonesia ini lebih besar dari penduduk yang berada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kalau kita menjadi satu, kalau kita bersatu kota penuh satu kota Surabaya. Kalau kita bersatu penuh satu Pulau Bali. Kira-kira begitu lah perbandingannya. Tapi kita masih bawa preferensinya 5,2%. Kemudian pada tahun 2019 ke 2000 naik 0,15, ya, 0,15 dari 1,80 naik walaupun suasana COVID. Jadi dan terjadi peningkatan juga di perempuan untuk di Indonesia. Jadi saya tidak heran seperti tadi perempuan yang coba-coba juga banyak. Mungkin bekas yang dosen ada yang lain yang membuat tapi gengsi jawabnya. Mungkin, tapi kan saya anak saya ceritakan dulu, karena dosen yang tadi
kalian ini generasi muda menjadi waris kita, generasi emas yang depan. Jadi walaupun suasana COVID, tapi terjadi peningkatan ya terhadap pelajar dan mahasiswa dari 110 menjadi 1,38. Dan yang pertama lagi konsumsi sama seperti itu tadi. Jadi kita lakukan survei ini dan memang ini kan yang survei terbuka. Kalau ditutup lagi, hasilnya akan sama juga. Gajah ini yang pertama ya dikonsumsi. Kemudian sabu, ekstasi, amfetamin, desamfetamin dan sebagainya. Kemudian kalau ganja hampir seimbangnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sumber perolehan pertama kali benar seperti tadi kita sampaikan, hasil survei kita perkenalan dan pertemanan. Ya. Kemudian ada ajakan untuk produk konsumsi, apalagi gratis, awalnya gratis. Saya percaya yang tadi sudah pernah berikutnya saya Anda yang penting jawab satu kali aja. Satukan dosa di hati ini masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali masuk ke dalam. Seusai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Poltekkes dan pelajar SMA Kota Sorong, Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose menjelaskan bahwa saya melihat hal yang luar biasa dari Papua Barat ini. Papua Barat Daya berkaitan dengan semangat untuk perang melawan narkoba. Apa kita sama-sama? Saya memberikan ceramah selama lebih daripada 2 jam. Antusias dari warga, terutama anak-anak yang kita sayangi. Anak-anak memberikan informasi dan juga SMA yang bersama-sama siang sampai dengan sore ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan tentunya kepada juga ini rekan saya, kebetulan beliau pernah bertugas bersama-sama dengan saya ya, mulai dari kita berpangkat Letnan 2, Pak Kapolda bersama-sama dengan saya, dan saya melihat hal yang luar biasa dari Papua Barat ini. Papua Barat Daya berkaitan dengan semangat untuk perang melawan narkotika, war on drugs bersama-sama. Saya memberikan ceramah selama lebih daripada 2 jam. Antusias dari warga, terutama anak-anak yang kita sayangi ini, anak-anak mahasiswa, mahasiswi dan juga SMA yang bersama-sama mengikuti kegiatan pada siang sampai dengan sore ini. Kalau kita lihat memang tingkat prevalensi kemudian daerah rawan tidak banyak di Papua Barat, tetapi justru harus kita cegah sedini mungkin untuk tidak berkembang, karena kalau kita lihat bahwa masih ada juga peredaran terutama masalah sabu dan ganja dengan masuknya apakah dari Papua New Guinea ataupun berasal dari daerah-daerah yang lain ke sini. Saya ucapkan terima kasih atas kesungguhan juga dari Bapak Kapolda dan jajarannya, kemudian Kepala Bea Cukai, kemudian tentunya BNNP Papua Barat yang amat sangat bersungguh-sungguh dalam kita mencanangkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Bersih narkoba bukan hanya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, tapi juga harus bersih di Papua. Itu harus kita jaga komitmennya. Kalau kita lihat prevalensinya di pelajar juga cukup naik sedikit ya, dari 1,1 menjadi 1,38. Kemudian secara nasional nanti kita sekarang lagi hitung juga dari 1,80 dia naik jadi 1,195. Berarti ada kecenderungan naik waktu selama COVID, dan kita lihat dengan program-program yang kita lakukan sekarang, mudah-mudahan kita bisa lebih menekan angka penggunaan narkotika khususnya di wilayah Papua Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang saya yang paling dalam kepada pejabat-pejabat dari pemerintah daerah, khususnya kepada adik saya ini Bapak Kapolda dan bekas anak buah saya juga Kepala Bea Cukai, kemudian Pak KBNNP sini juga yang kita bahu-membahu dalam rangka kita meminimalisir peredaran gelap narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.
pertama, yang alasannya pertama, saya dekat dengan Pak Kapolda. Tapi tidak. Yang pertama bahwa Sorong ini dianggap hub. Ya, hub itu untuk perlintasan narkotika maupun perdagangan, sehingga perlu kita antisipasi. Kemudian Sorong juga ini adalah pusat perdagangan. Kemudian Sorong juga ini adalah pelabuhan. Kemudian kalau kita dalam presentasi tadi saya lihat bahwa ini kalau masuk dalam jaringan yang kita lihat, ini juga tempat perlintasan. Kenapa terbilang memilih Sorong? Nah, jadi semua saya bukan cuma di sini malah sedikit sekali, di tempat lain banyak sekali yang menyatakan, dan itulah yang ada. Jadi kita nggak boleh mengatakan mereka itu musuh kita, tidak. Yang kita musuh, yang kita ajak perang itu adalah bandar narkotika. Pengguna itu adalah korban. Kita sebut dengan victimless crime. Dia pelaku, dia juga korbannya. Tapi pengguna, dia menyatakan itu, dan banyak yang kita lakukan, terutama di institusi-institusi rawat kita, baik rawat jalan maupun rawat inap. Untuk kita rawat, kita harus rehabilitasi. Mereka harus kita bisa berikan kesempatan, dan tadi mereka itu malah bagi saya itu salut karena berani menyatakan di depan umum. Ada dari dosen, mahasiswa, pelajar, dan itulah cerminan bahwa secara angka di dunia itu narkotik menimpa lebih banyak kepada young generation daripada adult, yang remaja daripada yang dewasa. Nah, ini tugas kita bersama, sehingga saya bicara di sini satu-satu. Sebenarnya kalau saya lanjutkan tadi akan lebih banyak, dan mungkin juga di antara wartawan. Nah, ini nanti kita akan bicarakan juga itu, karena untuk tempat rehabilitasi ini juga memerlukan biaya. Apakah pemerintah daerah atau nanti dari pemerintah pusat, tapi kita akan upayakan ya untuk ada tempat rehabilitasi, karena sampai sekarang kalau nggak salah bahwa kita mau ke Makassar. Ini kita kerjasama dengan Pak Kapolda, ya. Kita minta juga di samping BNN kita melanjut ke monitoring BNN, di bawah tentunya di sini BNNP, tapi kita juga bekerja sama ya, karena saya juga asalnya dari kepolisian, dan tentu bekerja sama bukan cuma dengan polisi tetapi seluruh stakeholders kita. Jadi perang terhadap narkotika ini harus dilakukan oleh segenap komponen, termasuk juga ada jurnalis ya. Ini nanti sementara kita akan lihat, tapi tadi sudah dapat tanah, mudah-mudahan nanti kita akan bisa kembangkan. Tadi lumayan udah dapat tanah. Ini banyak sabu ya sama ganja ya, ganja tapi sabu juga ada. Terima kasih, selamat sore.